aku start dari IHSG. Ini sih di XY bukan IHSG, tapi aku start dari IHSG dulu. Malam ini aku live-nya kayaknya nggak lama karena aku mau kuliner lagi. Mau kuliner pisang EP di Makassar. Jadi kayaknya nggak lama live-nya, jadi fokus ya. Mulainya on time dan kita mau singkat padat tajam ya. Oke. Jadi IHSG dalam beberapa hari terakhir ini sideways, hari ini turun 0,2%. Yang mendorong penurunan ada saham Big Caps, TLKM, ASII dan kawan-kawan. Nanti aku akan bahas untuk saham-saham ini kabarnya bagaimana, analisisnya bagaimana, Big Banks, ASII dan TLKM. Terus kemudian yang bergerak aktif hari ini didorong dari beberapa grup konglo lagi seperti grup Bakri, Salim, Bumi, Dewa, terus ada grup Pak HT, MNCN, BMTR, dan grup Panin hari ini bangun dari tidurnya ada PNLF, PNBN gitu ya. Terus di pasar reguler perdagangan lumayan gede 20,3 triliun, Bumi 4,4 triliun, BBCA 874 miliar, BRPT 749 miliar ya. Terus asing net sell, hari ini asing net sell 76 miliar doang di pasar reguler, dan yang banyak di net sell asing ada saham BRPT, BCA, Inet, Pegas dan juga ADRO. Terus sentimen positifnya per hari ini ada apa? Dari pemerintah Amerika yang resmi mengakhiri shutdown selama 43 hari yang otomatis menjadi shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika. Karena waktu itu kayak APBN-nya ya, jadi bahasa Indonesianya, istilah Indonesianya tuh APBN. APBN-nya tuh nggak disetujui gitu ya, akhirnya sekarang disetujui. Nah, jadi pemerintahnya kembali hidup ya. Jadi pendanaan tuh aman sampai 30 Januari 2026. Kan waktu itu banyak pesawat penerbangan yang sampai nggak jalan. Kenapa? Karena banyak pekerja yang mereka mengambil sick leave lah, kerja nggak digaji gitu kan selama shutdown. Kemudian pegawai federal tuh kembali digaji penuh sekarang, dan juga program bantuan pangan juga beroperasi lagi, data ekonomi juga kembali dirilis, dan ini impactnya memberikan The Fed pandangan yang lebih jelas soal suku bunga. Nah, ada yang menarik dari kondisi ini, shutdown berakhir, ini kan harusnya memberikan satu kepastian ya buat investor ya, tapi ternyata kalau memberikan kepastian itu kan harusnya harga emas turun ya. Nah, ini aku cepat aja, jadi aku mau kuliner habis ini di Makassar, malam terakhir di Makassar, besok udah pulang. Jadi aku mau kasih lihat, ini ada yang menarik, ini harga emas naik dan harga silver itu juga naik ya, bahkan hampir mencapai level tertingginya pada 17 Oktober kemarin untuk silver. Nah, XAU emas ini naik padahal Amerika itu sudah menghentikan shutdown. Nah, pertanyaannya kenapa sih justru emas naik setelah Donald Trump menghentikan shutdown? Harusnya kan memberikan kepastian dan emas bisa turun. Jadi ini memang agak aneh ya logikanya ya. Ada kepastian politik biasanya risk on, emas atau safe haven turun, tapi kasusnya saat ini tidak sesederhana itu. Jadi ada mekanisme ekonomi di baliknya. Yang pertama, dengan adanya kepastian politik di mana shutdown dihentikan, APBN di Amerika disetujui ya, itu menekan dolar dan yield atau imbal hasil dari obligasi. Dan ini bullish untuk emas. Kenapa? Karena walaupun kepastian politik biasanya bersifat risk on atau membuat harga emas turun gitu ya. Nah, dalam kasus shutdown Amerika ini, ketika shutdown selesai, pemerintah Amerika jadi bisa belanja lagi. Dan itu berarti defisit dan utang itu bisa naik lagi. Nah, pasar mengantisipasi lebih banyak penerbitan obligasi pemerintah gitu. Nah, kalau obligasi membanjir, maka harganya turun, yieldnya turun. Nah, kalau yield turun, emas yang tidak berbunga itu menjadi lebih menarik, logikanya gitu. Dan poin yang kedua, kenapa shutdown itu yang seharusnya membuat kepastian harga emas turun, tapi malah harga emas naik, karena pasar tuh langsung membaca The Fed bakalan motong suku bunga lebih cepat. Kok bisa? Kenapa? Karena ketika shutdown selesai, data ekonomi, belanja pemerintah, stimulus tuh kembali normal, dan ini memicu ekspektasi bahwa pertumbuhan tuh bisa melambat setelahnya.
Nah, pasar makin yakin nih, The Fed akan menurunkan suku bunga gitu. Jadi, rate cut expectation artinya harga emas naik gitu. Dan poin yang ketiga, dolar Amerika. Teman-teman kalau mau lihat saat ini, dolar Amerika di XY, dolar Amerika dibandingkan dengan 6 mata uang kuat negara lainnya. Dolar Amerika itu melemah beberapa hari setelah shutdown dihentikan. Meskipun sebetulnya saya melihat ini trennya naik ya, jadi dolar Amerika masih bisa naik dibandingkan dengan 6 mata uang kuat negara lain ya, dalam beberapa hari ke depan bisa mantul naik gitu. Nah, jadi dolar Amerika tuh melemah setelah shutdown dihentikan karena ketidakpastian anggaran tuh mereda. Jadi market itu menjual dolar, pasar menjual dolar ke masuk ke aset lain gitu ya. Jadi kalau dolarnya turun, emas yang dihitung dalam dolar otomatis naik gitu. Dan sentimen safe haven ini tetap kuat ya. Safe haven atau emas tetap kuat karena faktor lain seperti geopolitik dan ekonomi Amerika yang agak melambat. Jadi meskipun shutdown selesai, faktor risk off atau faktor resikonya tuh masih tetap dominan. Nah, jadi data ekonomi Amerika melemah, kekhawatiran inflasi dan utang, ketegangan geopolitik global, ini tetap menjaga permintaan emas tetap tinggi gitu. Jadi kesimpulannya intinya ketika Donald Trump menghentikan shutdown ini bukan berarti risk on total. Jadi bukan berarti memberikan satu kepastian total dan membuat harga emas turun, enggak, tapi malah menekan dolar, menekan yield, dan memperkuat ekspektasi dari rate cut itu sendiri. Yang semuanya tuh sebenarnya malah positif untuk emas, dan ini yang menjelaskan kenapa harga emas gold spot internasional malah naik gitu ya. Oke, nah itu tadi penjelasannya. Jadi ini juga akan jadi positif untuk saham-saham emas di Indonesia yang pastinya membuat average selling price, harga jual rata-rata naik, dan saham-saham emas masih menjadi watchlist yang menarik untuk trading saham Indonesia gitu ya. Tapi malam hari ini aku akan bahas saham-saham lain, karena kalau aku bahas saham emas terus aku jujur bosan, meskipun sebenarnya juga masih bagus, beberapa saham emas Indonesia masih bagus, beberapa agak ketinggian. Aku kepengen bahas tentang saham lain. Oke, terus data ekonomi Amerika ya, ini udah rilis belum ya? Aku minta tim cek please, cek. Ini per September, kalian lihat di IGOI aku, ini chartnya United States Inflation Rate. Ini per September, Oktobernya belum keluar, jadi kita masih menunggu data inflasi Amerika. Terus kemudian yang menarik lagi, Donald Trump ini mengeluarkan satu statement gila. Dia tuh membuat gebrakan, biaya visa H1B itu naik 46.000%. Dari 215 USD jadi 100.000 USD. Ini impactnya apa? Nanti impactnya lebih ke saham-saham teknologi di Amerika. Itu kalau impact saham teknologi Amerika, impactnya apa buat Indonesia? Bentar nanti aku jelasin. Jadi H1B itu apa? H1B adalah jenis visa kerja Amerika tuh untuk tenaga profesional asing yang punya keahlian khusus atau specialty occupation gitu. Ya, jadi biasanya dipakai untuk industri teknologi, finance, engineering, healthcare, arsitektur, matematika, sains, dan sebagainya. Jadi kalau visa H1B-nya ini agak-agak dipersulit sama Trump, ini akan berdampak ke sektor teknologi, inovasi AI bisa melambat, dan saham teknologi itu agak-agak tertekan sedikit gitu. Nah, kenapa Trump melakukan ini? Untuk melindungi pekerja lokal, tapi sebenarnya aku bisa memahami kalau misalkan Trump mengambil kebijakan ini, karena aku mendengar bahwa orang-orang dari luar Amerika, terutama dari China ya, mereka tuh masuk ke industri edukasi di Amerika, kayak bukan industri ya, masuk ke masuk ke university di Amerika seperti Harvard dan university bagus lainnya. Itu mereka bawa ilmunya pulang ke negaranya gitu ya. Tapi kok visa H1B itu bukan soal student, tapi visa H1B itu untuk pekerja gitu. Jadi kenapa kok malah dibatasin? Nah, di sini Trump mau ngasih kesempatan kerja yang lebih bagus buat warga negaranya sendiri ya. Jadi sama-sama mungkin sudah belajar di Harvard, sama-sama sudah belajar di uni-uni bagus di Amerika, tapi yang dapat pekerjaan orang India, orang China kan ya. Anyway,
Trump pengen melindungi warga negaranya sendiri. Oke ya. Terus kemudian Amerika juga resmi menghentikan uang koin produksi 1 sen gitu. Oh ya, balik lagi ke tadi, kalau kita bicara tentang visa H1B jadi mahal, itu impactnya apa kalau membuat industri AI Amerika melambat. Kalau seandainya benar industri AI Amerika melambat, industri teknologi Amerika melambat, padahal saham-saham teknologi Amerika itu market cap-nya sangat besar sekali. Ya, kalau misalkan terjadi sell off investor dari saham-saham itu, maka balik lagi, mereka akan mengalihkan duitnya kemana? Antara ke obligasi atau ke emas. Gitu ya. Jadi kalau terjadi crash pada saham-saham sektor teknologi ini, yang bakal diuntungin adalah emas gitu ya, harga emas bisa naik gitu. Oke, mari kita lihat untuk saham-saham ya, saham-saham big banks gimana kabarnya, dan saham dari blue chip apa kabarnya ya, saham-saham blue chip apa kabarnya. Yuk kita lihat saham BCA dulu. Jadi BCA turun selama beberapa hari terakhir ini normal correction, turun normal aja. Aksi profit taking jangka pendek kena 200 di sini ya, ini normal aja. Masih bisa koreksi sedikit lagi sampai 8.200 dan masih akan naik setelah itu. Oke, terus kemudian kita lihat saham BRI. BRI di sini turun. Dia turun ya, normal correction, mungkin bisa turun sedikit lagi sampai level 3.800-an dan abis itu ada potensi dia akan mengalami pantulan ya. Jadi ini normal kok turunnya, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Demikian pula dengan BMRI. BMRI bisa turun sampai sekitaran 4580 dan itu turunnya normal saja. Kalian nggak perlu khawatir juga gitu ya. Jadi normal correction, kemarin udah kena angka 4610-nya, sorry 4610 itu udah kena, 4610 ya udah kena, dan itu normal correction aja, nggak usah takut gitu ya. Buat kalian yang ada punya barang baik di bawah maupun agak di atas dan yang nunggu dia naik. Oke, terus kita ngelihat saham-saham fundamental ini udah mulai investor-investor udah mulai pada masuk dan juga mereka melakukan buyback juga ya. BMRI juga ada buyback 1,7 T gitu. Oke, terus kemudian selain itu kita lihat saham BNI dari saham Big Banks apa kabarnya. Meskipun agak lambat, kita ngelihat juga sama, dia sebenarnya sideways normal aja. Dan ini juga sama trennya pada saham Astra International. Saham Astra International dalam jangka pendek ada potensi membentuk double tops, tapi kita ngelihat kalau misalkan dia turun terkoreksi sampai ke level 6150, ini juga akan menjadi satu koreksi yang normal. Koreksi tidak normal jika dia turun dengan volume transaksi yang besar gitu. Jadi ini masih oke untuk jangka panjang. Nah, tapi akan turun dalam jangka pendek. Kemungkinan jangka pendek jika turun 6325 M-Trade ada tradingan sedikit di sini, kita akan cut loss gitu ya. Karena kalau sampai turun ke 6150 jadi double top pattern-nya mungkin agak-agak slow down sedikit. Oke, terus kemudian kita lihat saham TLKM ini juga blue chip yang gerakannya mirip banget dengan banking, dan kita akan rencanakan mungkin dalam jangka pendek untuk profit taking dulu. Ya, ini mungkin kita akan profit taking dulu jangka pendeknya atau jual BEP karena ada potensi dia akan sideways sampai sekitaran 3.410. Tapi dalam jangka menengah panjang masih on track, arahnya masih akan bisa naik ya, masih bisa naik ke depan. Dan yang menarik hari ini ada grup yang bangun dari tidur, yaitu ada grup PNLF dan grup Panin, ada PNLF dan juga PNBN. Oke, nah ini ada PNLF dan PNBN. Kalau dilihat secara kinerjanya, PNLF ini secara revenue dia tuh tahunannya turun 0,9% dan net profitnya juga turun 1,2%, jadi bisa dibilang stabil atau stagnan. Dan kita kalau di sini ini kita ngetes aja untuk trading aja ya. Jadi dia buat trading lumayan volatile juga dan harus tegas kalau trading saham-saham Panin ini. Stop loss, profit taking. Jadi kalau misalkan nggak tegas atau takut stop lossnya nanti bisa keseret ya. Jadi bisa keseret. Saat ini valuation PBV-nya masih diskon 26% dibandingkan dengan historicalnya, di mana average-nya PNLF 0,35 kali, sedangkan current PBV-nya 0,26 kali. Mari kita lihat PNBN, Panin Bank. Hari ini juga
naik, Paninbank breakout dari level 1045 ya, jadi breakout dari 1045, masih potensial naik sampai 1115, tapi hati-hati grup Panin ini pergerakannya lumayan liar kalau menurut aku, fluktuasinya lumayan banget ya, meskipun masih ada upside di sini. Tonton kayaknya yang masih pemula, lihat-lihat dulu aja, jangan langsung hajar beli ya. Dia revenue-nya dia naik 2,4% aja, net profitnya turun 3,1%, dan valuation-nya dibandingkan rata-rata itu diskon 24%. Nah, mari kita lihat, jadi PBV-nya rata-rata 0,63 kali, saat ini 0,48 kali. Mari kita lihat PNIN, Paninvest, ya, jadi Paninvest ini tadi juga breakout. Nah, dari tiga ini breakoutnya yang paling bagus apa? Breakoutnya yang paling bagus PNLF dan juga PNBN. Tadi kita nitip sendal satu aja di PNLF, kalau kamu ada PNBN ya kurang lebih sama gitu. Jadi kinerja grup Panin ini kompak turun sedikit karena pendapatan lebih rendah gitu. Meskipun begitu tiga-tiganya punya valuasi yang murah atau terdiskon secara historical. Kita pakai chartnya aja ya. Oke. Terus kemudian kita mau lihat saham Bum Bum dan Dewa ya. Jadi Bumi banyak ditanyain. Bum ini dia diborong oleh BlackRock dan Dimensional Fund pada tanggal 10 November. 10 tuh di sini, di bawah sini. Ya, jadi total dana inflow-nya mencapai 13,22 miliar. M-Trade bentar ya, muter. Loading, lama loadingnya. Mari kita lihat saham Bum M-Trade 45-75%, cuannya 45-75%. What to do dengan Bum, hold aja dulu. Yang baru mau beli kayaknya nunggu retracement dulu aja gitu. Mungkin kemarin pada mikir, wah kalau gitu kemarin harusnya aku beli ya, kok nggak nunggu, kok mesti nunggu retracement padahal bisa naik, tahu bisa naik sampai 246. Lebih aman aja sih, lebih aman. Jadi tidak selalu bentuknya chart itu kalau abis naik lagi, bisa jadi abis naik dia retrace ke bawah. Intinya kita menghindari beli pas di tiang-tiang kayak gini. Nah, M-Trade udah beli di bawah di sini ya. Jadi waktu itu kita beli buy on retracement, agak too early, kita buy lagi di bawah ya. Jadi pakai strategi piramid atau mungkin ada yang buy di bawah doang atau di atas doang, nggak masalah. Sekarang sudah mulai berbunga, berbuah dan menuai cuannya. Jadi katalis lain dari Bumi ini, dia ada akuisisi 2 tambang emas di Australia, itu aku udah bahas ya, dan dia baru masuk ke LQ45 dan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa 19 November gitu, dan untuk merombak direksi dan komisaris. Jadi wait and see dulu, tunggu dia turun lagi kayak gini. Buat yang belum masuk, kongres yang udah punya ya Bum ya. Terus aku mau bahas PTBA sebelum aku ke Dewa. Jadi tidak semua saham batu bara naik, tidak semua saham komoditas naik, lebih tepatnya saham komoditas yang dimiliki Konglo. Nah, itu menjadi sorotan banyak pihak, wah saham Konglo digoreng atau gimana. Tapi menurut aku sebenarnya kita ngelihat aja itu tuh jadi peluang atau potensi buat kita, buat yang trading saham Indonesia. Jadi yang bilang saham Indonesia tidak efisien karena digoreng, tapi sebenarnya kita kalau ngelihat sahamnya liquid, ya udah kita ikut aja trading, yang penting belinya bukan pas di tiang-tiang. Nah, ini PTBA adalah salah satu contoh saham batu bara, tapi bukan Konglo punya, ya ini punya pemerintah, BUMN punya, dan dia belum gerak ya. Agak lambat emang, tapi aku melihat ini potensial. Jadi PTBA ini baru aja dapat pinjaman 3,6 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI, pinjaman 5 tahun ini untuk mengembangkan jalur kereta batubara Tanjung Enim Keramasan yang bakal memperkuat infrastruktur logistik PTBA. Dan proyek ini tuh bakalan bisa meningkatkan kapasitas pengangkutan batubara sampai 20 juta ton per tahun gitu, dengan target operasional 2026. Valuasi dan harga masih murah gitu ya. Terus kita mau lihat Medco. Jadi Bumi itu sebenarnya masih menarik
dilihat retracementnya. Nah, Medco ini sebenarnya lagi retrace. Kalau kalian nyari saham-saham yang model kayak Bumi yang pas lagi retrace dong, cariin dong yang di bawah. Medco itu sebenarnya salah satunya gitu ya. Jadi setelah dia naik, terus ini dia retrace-nya retrace banget. Ini adalah salah satu contoh kalau kalian cari saham yang cariin dong kayak yang di Bumi, tapi yang pas lagi retrace gitu loh, jangan yang udah ketinggian-ketinggian. Ini salah satunya yang kita sangat watch sekali gitu ya. Wah, dapat satu watchlist lumayan dong. Oke, terus kemudian Medco ini secara fundamental dia tuh lagi nambah kelistrikan Batam Bintan ya, Batam Bintan gitu ya. Jadi pembangkit dikembangkan oleh anak usaha Medco Power gitu. Jadi PT Energi Listrik Batam gitu ya. Jadi ini ada pengembangan juga. Nah, secara chartnya dia bagus, dia membentuk pattern falling wedges. Falling wedges adalah tanda potensial dia bisa belok ke atas. Disclaimer teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian aku mau ke Dewa, aku belok dikit ke saham Bakri lagi, Dewa. Aku mau ke Dewa, sebentar ya. Ya, aku mau ke Dewa nih. Dewa sama kayak Bum Bum ya, dia breakoutnya cakep banget. Buat kalian yang belum beli, sebaiknya tunggu sideways lagi atau tunggu dia retrace lagi. Yang udah punya sih siap-siap profit taking buat jangka pendek. Sekarang waktunya profit taking, bukan waktunya beli buat Dewa gitu ya. Yang jangka pendek, jangka menengah masih bisa hold. Apa kabarnya? Grup apa nih? Sinarmas, apa kabarnya? Tekim, INKP. Ini aku ngelihat patternnya lagi sideways-nya cakep. Kenapa? Sideways didahului uptrend dan volumenya konvergen, cakep. Tapi ini masih masa bisa dibilang masa konsolidasi lah ya, masa akumulasi gitu ya. Jadi tetap bisa di watch. Ini masih bisa di watch gitu ya. Jadi INKP ini dia lagi ada memperpanjang masa sewa lahan di dua entitas grupnya, yaitu PT Graha Kemasindo Indah atau GKI dan PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills gitu. Terus jadi bisa di watch banget saham ini. Kenapa? Volume transaksinya lumayan tinggi juga yang ijo-ijo. Kemudian kita lihat TKIM gimana, biasanya mirip-mirip bentuknya, sekali dua uang lah, mirip-mirip lah ya. Ini juga sama, lagi sideways didahului dengan uptrend panjang, dimana ini pattern yang bagus. Tapi kalau masuk pada masa sideways seperti ini, mungkin gerakannya nggak secepat yang udah breakout kayak gitu ya. Jadi ini kayak nyolong start gitu. Termasuk yang Medco tadi juga, kalau kamu masuk ya gerakannya nggak akan secepat saham breakout, tapi ya ceritanya nyolong start lah ya. Nah, Tekim ini dia pendapatannya turun 2,7%, tapi yang menarik laba bersihnya secara tahunan naik 107,7%, jadi 213,22 juta US dollar. Kenapa? Dari bottom line atau laba bersihnya dia naik karena bagian atas laba neto dari entitas asosiasinya tuh naik gitu, dan ada kerugian dari selisih kurs itu berkurang gitu. Jadi dari dulunya rugi 15,96 jadi untung 16,22 juta US dollar gitu, dan beban bunganya juga turun. Jadi intinya biaya-biaya, beban bunga dan kerugian itu turun. Jadi meskipun pendapatannya dia nggak naik, tapi laba bersihnya naik 107%. Sama dengan INKP, Tekim lagi sideways dan bisa di watch. Oke, terus banyak banget yang nanya tentang WiFi. Ini emiten miliknya Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, bekerja sama dengan perusahaan dari Jepang bernama Orexai Inc. Nah, ini teman-teman aku udah pernah bahas secara chart, secara teknikal. Kalau teman-teman perhatikan ini bentuk secara chartnya itu gini. Aku coba gambar ya, kalian yang di tok-tok di YT langsung aja ke Igoi aku @ellenmei_official, Igoi aku @ellenmei_official. Nah, ini adalah sideways pertamanya dia. Nah, kemudian dia breakout. Nah, yang kalau kalian perhatikan baik-baik, dia tuh selalu jebolin supportnya. Ini garis atas di sini adalah support. Dia selalu jebolin supportnya dan ketahan di support berikutnya, baru kemudian dia mantul lagi. Nah, kita gambar lagi kotak yang kedua di sini. Ya, beberapa saham bertahan di atas garis atas. Perhatikan yang di Igoi aku @ellenmei_official, perhatikan di sini ya. Dia tuh ketahan di sini.
Tapi wifi lagi-lagi jebolin. Nah berarti kalian tahu kalau kalian mau trading wifi, kalian siap-siap tuh. Kalau mau nawar, bisa tuh nawarnya di bawah level sideways yang sebelumnya. Artinya kalau supportnya setelah breakout tuh di garis ini, kalian nawarnya bisa tuh di bawah ini ya, jadi turun. Nah kalau supportnya di sini, kalian bisa nawarnya di tengah-tengah sini. Nangkep ya, nanti kalau udah breakout lagi dia bisa turun lagi gitu. Maka dari itu sebenarnya saham-saham seperti ini bagusnya untuk buy on retracement, bukan buy on breakout. Nah sekarang supportnya wifi yang paling dekat itu di level 3060. Kalau mau buy sekitaran level 2770 atau 3060 itu level yang low risk. Aku kasih gambarnya di sini. Aku tandain di sini ya, aku red di sini ya. Nah ini kelihatan ya, daerah yang aku kasih biru ini low risk gitu. Jadi daripada kamu ngejar di atas, nanti dia breakdown lagi, kena stop loss lagi, terus mantul lagi. Nah jadi dia beberapa kali kayak gitu. Nah satu lagi saham yang bentuknya mirip-mirip kayak gitu, ada saham Data atau PT Remala Abadi Tbk dari Indonesia, yang kalau kalian perhatikan, ini saya gambar chart di sini. Nih, saya gambar kotak di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Oke. Harusnya kan di sini nih, garis atas nih ya, perhatiin ya, hitam atas ya. Dia malah jebolin ke bawah tuh. Jadi wifi data itu patternnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat data sekarang lagi di support, ini malah area yang low risk untuk buy. Kenapa? Ya dia suka ngejebolin support, terus area buy-nya di situ gitu ya, di bawah supportnya malahan gitu. Di bawah support ada support lagi gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk kotak yang baru. Si data tuh di sini. Disclaimer teman-teman ya. Dua saham ini resikonya lumayan tinggi gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham apa lagi nih? Oke. Aku mau bahas saham MNCN dan BMTR. Jadi grup HT akhirnya jalan juga, grup Konglo satu ini. Cuman gerakannya masih banyak sideways-nya. Jadi kalau kalian ada trading dari saham ini, kayaknya perlu bersabar ya. Jadi kalau beli dekat 260 itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu support kuatnya. Terus kemudian kita lihat BMTR hari ini breakout dengan support 146, sama juga halnya dengan BMTR. Hati-hati kalau trading BMTR dan MNCN, gerakannya banyakkan sideways-nya. Kalau aku perhatikan potensialnya masih lebih bagus potensi dari saham-saham grup Konglo yang lain. Oke ya. Terus kemudian SSIA, Antam, PTBA sudah saya bahas, Bumawar, Big Bang Split sudah saya bahas. Sebentar. Kursinya keras sekali. SSIA, PTBA, Antam, Big Bang sudah dibahas. Oke, Bu Angelica, Effendi. SSIA sampai per hari ini patternnya masih konvergen, tarikannya lumayan dalam ya. Patternnya masih konvergen. Oke, terus kemudian Antam yang di tok-tok, yang di teh, lihat di Igoy, semakin dekat dengan support 28, turunnya malu-malu, tapi kita tungguin di 28 sampai 26. Pelit banget sih nawarnya sampai 26. Sebenarnya jatuh dari 28 tuh breakdown loh. Chartnya nggak bagus, tapi who knows, nyenggol sekali doang terus naik di 26. Intinya kita lagi watch saham ini di area bawah, di area support. Terus kemudian F udah tak bahas tuh, BNI dan kawan-kawan. BNGA boleh deh, saya belum bahas BNGA. Masih sideways, wait and see dulu sideways. Terus ASI sudah aku bahas. Cynthia Raja, BRPT. Rajanya dia bakalan bentuknya kayak gini. Sebentar ya, aku gambar ya. Dia bakal kayak gini. Ya, jadi nanti bakalan bentuknya potensi membentuk symmetrical triangle. Jadi potensinya kayak gitu. Jadi bakalan sideways dan sejak dia breakout dari 7 November kemarin, ini patternnya bagus. Jadi dia berpotensi menyusul
MBMA. MBMA ini turun 3 hari tapi turunnya retrace normal aja sampai ke 660 nih, masih retrace normal aja. BRPT, aku lihat di chatroom BRPT kemarin breakout tapi hari ini jadi turun normal, dia sideways aja. Oke, terus kemudian tadi ada, saya sudah bahas di depan BNI, BBRI, BMRI. Bella nanya kenapa turun terus, normal. Dia cuma turun beberapa hari terakhir, itu turunnya normal. Effendi nanya lagi BSDE. Banyak banget kamu nanya saham F. BSDE-nya nggak ada apa-apa, lagi masih sideways aja, tapi sebetulnya kalau jeli, ini aku tarik satu garis di sini, ini sebenarnya meskipun sideways dia breakout loh dari downtrend line-nya dia. Breakout kecil. Jasa Marga sideways aja normal. Nggak ada yang menarik, belum ada yang menarik. MAPI lagi di area retracement, bisa di watch buat swing trading. MAPI di area retracement, ya, di area retracement bisa di watch untuk swing trading. Terus kemudian jangan lupakan rokok-rokok yang lagi retrace ya. Jadi kita ada ngicip-ngicip juga nih di saham cigarettes ya. Ini GGRM lagi retrace normal retracement ya, jadi bisa di watch juga ya. Oke, terus watchlist lengkapnya akan dibahas di morning briefing M-Trade. Dan mohon maaf live aku sampai di sini aja, tadi banyak juga udah aku bahas watchlist macem-macem. Aku mau makan pisang EP di Makassar, jadi aku mau kuliner, pasukan kulinernya udah nungguin di bawah. Dadah, see you tomorrow di morning briefing M-Trade. Dan tanggal 22 ada MVestart, DM aku kalau kamu belajar long term investing, EMVESTART. Dan DM aku M-Trade-Start, EMTRADESTART, kalau kamu mau belajar trading dan ini bisa dipakai untuk instrumen apapun. Tanggal 15 kita ada event untuk belajar US stocks, dan event ini mohon maaf banget dikhususkan hanya untuk M-Traders kita aja ya, karena US stocks tuh another field, another game gitu ya. Jadi teman-teman yang belum katam di ilmu trading kita ala super trader di M-Trade ID, di Indo Stocks kalau belum katam kok kayaknya kita agak gimana ya ngajak ke US Stocks itu, nanti aja lah. Jadi US Stocks nih ibarat kelas lanjutannya. Oke, thank you semuanya. Saya Ellen May, selamat malam, salam profit. Dadah. Sorry live-nya sampai jam segini aja, tapi tadi mulainya on time kok. Jadi sama total waktunya. Bye.